Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tama dengan NIM 199278. Saya dari kelas informatika 11, di mana yang diambil oleh Bapak Anggit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang saya susun selama satu semester ini, yang berjudul dengan implementasi metode user-centered design dan heuristic evaluation dalam rangka perancangan ulang user interface dan experience pada website kelurahan di Desa Kebun. Kebetulan ini adalah desa saya sendiri yang saya jadikan objek penelitian. Untuk latar belakang masalah yang saya ingin jelaskan adalah visualisasi merupakan hal yang sangat ditonjolkan, sangat penting banget di era modern ini. Apalagi hampir semua informasi yang disajikan dalam suatu platform digital atau internet itu diakses banyak oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan desa saya sendiri rata-rata sudah bisa bukan internet. Di mana website itu salah satu platform yang digunakan untuk manusia itu dalam mempromosikan, menyampaikan informasi terkait hal-hal yang valid kepada masyarakat umum maupun yang khusus. Oke. Biasanya bahkan di kalangan di desa saya itu untuk menyampaikan informasi sering sekali disampaikan melalui suatu website. Namun masalahnya di kalangan masyarakat di desa saya itu masih banyak sekali yang enggan bahkan tidak tahu mengenai websitenya di desa sendiri. Maka dari itu saya tertarik untuk mengambil penelitian di sini. Salah satu yang menyebabkan tidak ada yang tahu dan juga tidak yang tertarik untuk mengakses websitenya adalah masalah tampilan UI-nya yang masih sangat jadul dan juga tergolong tidak cocok dengan generasi milenial sekarang ini, di mana yang generasi milenial itu sangat mendominasi di desa saya gitu. Jadi padahal di desa Kebun di tahun 2021 ini sedang gembor-gembornya untuk melakukan digitalisasi baik itu informasi, kemudian transparansi gimana pembangunan di desa dan sebagainya lah. Maka dari itu sangat sayangkan jika informasi yang harusnya bisa disampaikan dengan valid dan juga benar tanpa ada hoax dimanapun karena sudah divalidasi dengan baik oleh admin di website tersebut tidak bisa disampaikan hanya gara-gara tampilan yang tidak menarik bagi kalangan milenial seperti itu. Nah, solusi dari masalah di atas, saya merancangkan suatu perancangan ulang tampilan UI dari website insan tersebut agar bisa men-trigger atau memberikan semacam hype untuk memberikan experience bagi user agar sesuai dengan informasi yang dibutuhkan atau yang sedang dia mau ambil, misalkan data-data tentang kelurahan sebagainya gitu loh. Nah itu dalam hal ini guna untuk menemukan penyelesaian dari hal tersebut, saya menemukan beberapa metode perancangan dan pengujian terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun untuk perancangan sebagai berikut, yang pertama yaitu metode goal directed design, kemudian metode task center design, kemudian metode user center design, kemudian metode heuristic evaluation, di mana untuk heuristic evaluation ini dia itu semacam pengujian untuk berhasil tidaknya suatu tampilan itu di rebuild atau dibangun kembali gitu. Berdasarkan itu yang saya sudah pilih, saya memilih untuk memilih metode user centered design, di mana ini karena metode user centered design ini dia itu memiliki pendekatan untuk dipengaruhi oleh pola pikir dari user itu sendiri, di mana karena itulah saya memilih hal tersebut. Misalkan pola pikir di pemuda di kalangan desa saya itu menginginkan tampilannya seperti ini loh, yang agak kaum muda biar bisa menarik untuk dikunjungi lah istilahnya, biar nggak membosankan gitu aja gitu loh. Gitu. Untuk pengujiannya saya menggunakan heuristic design, heuristic evaluation, di mana ini itu bisa mengukur tingkat mengukur tingkat pengujian menggunakan suatu sistem itu menemukan masalah apakah fungsionalitas itu benar-benar berjalan baik atau tidak itu. Kemudian dalam penelitian ini diharapkan memberikan solusi bagi komunitas desa yang terkait guna memberikan penyajian yang menarik dan juga sesuai dengan tujuan desa gitu. Untuk rumusan masalahnya di sini ada apakah metode user bisa digunakan untuk merancang tampilan antarmuka atau UI sekaligus bisa menyesuaikan dengan persona yang diharapkan untuk pengujian heuristic evaluation tersebut. Kemudian
berapa persen peningkatan experience dari user setelah tampilan website ini di-reboot atau dibangun ulang dengan metode yang terkait. Kemudian tujuan penelitian untuk memahami bagaimana metode user desain ini dan juga heuristik bisa digunakan untuk merancang sekaligus menguji tampilan antarmuka user interface di website kelurahan desa Kepurun. Kemudian meningkatkan experience dari user di desa Kepurun terkait dengan tampilan website di desa mereka. Ini adalah metrik literatur review yang saya lakukan, di mana ada beberapa metode-metode yang berbeda yang saya juga sempat baca, dari metode Golden Design, kemudian metode metode using design thinking saya, kemudian pokoknya ada 3 yang untuk merancang itu ada 3. Tapi untuk pengujiannya saya kebetulan hanya menemukan baru menemukan satu maksud saya, yaitu heuristic evaluation. Nah, untuk alat penelitiannya saya yang pertama adalah melakukan pengumpulan data, kemudian mensinkronasi kebutuhan user tentang dengan apa yang mau direncanakan agar bisa sinkron antara saya yang mau merancang itu dengan yang diharapkan oleh si kebutuhan di user tersebut. Kemudian merancang persona dan evaluasi berdasar usability testing. Kemudian menarik analisis dan kesimpulan. Nah, ini untuk keterangan dari tadi ada semacam penjelasan bilang itu kalau pengumpulan data itu guna untuk memahami konteks dari penggunaan, kemudian lebih spesifik user requirement itu menspesifikasi kebutuhan atau mengklasifikasikan kebutuhan dari pengguna. Kemudian design solution itu memberikan solusi bagi desain didapat melalui beberapa tahapan dari konsep, kemudian pembuatan prototipe dan sampai terakhir sampai desain akhir. Kemudian pembuatan persona yang dilakukan berdasarkan rangkuman dari wawancara. Misalnya saya sudah mewawancara responden, itu akan dibuat suatu persona berdasarkan HubSpot. Kemudian ada heuristic evaluation, di mana tahap ini adalah meneliti melakukan pengujian terhadap persona yang diwawancari bagaimana. Kemudian analisis hasil evaluasi pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap implementasi metode sebelumnya berikut dengan step-step berikutnya. Kemudian menarikkan kesimpulan dari step terakhir dari awal sampai akhir pengujian ini dijabarkan penelitian ini keterangannya sejelas-jelasnya gitu. Nah, ini adalah alurnya itu pengumpulan data, kemudian ini memberikan pertanyaan, kemudian pembuatan persona, hasil persona, kemudian ini adalah kesimpulannya. Untuk jadwalnya itu, untuk asumsi saya untuk membuat kajian pustaka itu hampir sekitar 1 bulan. Untuk ini 2 bulan yang identifikasi masalah, kemudian identifikasi pemecahan masalah itu di bulan ketiga. Untuk bulan keempat itu semacam perancangan model. Untuk pengujian model itu di bulan ketiga juga bisa, ketika yang berikutnya maksud saya ini salah memasukkan. Kemudian analisis pengujian itu di bulan keempat berikutnya. Kemudian untuk penulisan laporan dan juga penulisan jurnal itu di bulan kedua tiga yang seharusnya di bulan ke-6 5 gitu loh. Gitu. Oke, memang itu saja dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.